Pemirsa, sempat anjloknya indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia kemarin hingga sempat menyentuh minus 7%, jadi alarm bagi perekonomian Indonesia. Meski pemerintah menyebut indikator ekonomi Indonesia tetap solid, namun sejumlah data ekonomi menunjukkan sebaliknya. Mulai dari terjadinya deflasi tahunan, peringkat pasar saham yang turun, pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan, hingga pemutusan hubungan kerja yang dilaporkan sudah mencapai atau mengenai 60.000 orang di 2 bulan pertama tahun 2025. Anjlok hingga lebih dari 5%, membuat Otoritas Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan saham atau trading hold selama 30 menit pada Selasa siang 18 Maret 2025. Setelah trading hold usai, pelemahan justru berlanjut hingga 7,11% ke level 6.011,84. Ini merupakan alarm keras bagi perekonomian Indonesia karena di saat yang bersamaan, bursa regional justru menghijau, menandakan sentimen negatif justru datang dari dalam negeri. Ini mantap. Termasuk diantaranya, isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun isu ini segera ditepis bendahara negara itu. Tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN, dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira menilai kondisi pasar modal Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Koreksi tajam yang terjadi di pasar saham Indonesia juga didorong kombinasi faktor domestik yang lebih dominan. Melihat misalnya IHSG dibandingkan dengan bursa lain yang ada di Asia, memang kecenderungannya yang merah IHSG nih. Bursa Asia lainnya di Hong Kong, kemudian Singapura tuh cenderung hijau tuh. Artinya antara faktor eksternal kebijakan Trump, soal proteksi dagang, itu ada faktor iya, tapi ini lebih banyak faktor dalam negerinya nih. Salah satunya kan investor khawatir soal masa depan defisit APBN, terutama dari sisi penerimaan negara. Kemudian dari sisi revisi Undang-Undang TNI. Jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap sentimen, ya kan? Mereka khawatir soal daya saing, soal keterbukaan, soal masalah efektivitas program, ya apabila TNI mengisi jabatan sipil. Tercatat, dalam 6 bulan terakhir, indeks harga saham gabungan terus bergerak melemah hingga 18,98%. Dari 7.900 di bulan Oktober hingga 6.223,3 pada penutupan perdagangan saham Selasa 18 Maret 2025. Meski pemerintah menyebut kondisi ekonomi dalam negeri masih solid, namun sejumlah indikator perekonomian menunjukkan sebaliknya. Di antaranya, deflasi 0,09% secara tahunan di bulan Februari. Nilai tukar rupiah yang tertekan hingga mencapai level terlemah sejak 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Peringkat pasar saham Indonesia yang diturunkan oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Dan gelombang PHK yang melanda lebih dari 60.000 pekerja di Indonesia periode Januari hingga Februari 2025. Yang jelas, pemerintah harus menangani pelemahan IHSG secara serius lantaran pasar saham adalah representasi terdepan yang mencerminkan kondisi kesehatan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.